Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohimin, mahasiswa D3 Keperawatan Politeknik Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale, di mana ada pemeriksaan 3 tahapan. Yang pertama pada mata, kedua respon verbal, dan ketiga gerakan tubuh atau respon motorik. Nah, di sini telah bersama saya pasien atau probandus yang akan melakukan praktek GCS tersebut. Selamat menyaksikan. Nah, tadi saya telah menjelaskan bahwa ada pemeriksaan 3 tahapan, di mana itu mata. Pada mata itu ada 4 poin. Yang pertama, jika pasien masuk ke dalam IGD dengan keadaan mata membuka secara spontan, itu berarti poinnya 4. Sedangkan jika mata pasien tertutup, lalu kita mendapatkan rangsangan suara, misalkan, Pak, apakah bisa membuka matanya? Nah, itu poinnya 3. Sedangkan jika pasien datang dengan mata tertutup dan kita beri rangsangan nyeri dan mata pasien terbuka, itu berarti poinnya 2. Sedangkan jika pasien datang dengan mata tertutup setelah kita beri rangsangan nyeri ataupun dengan panggilan suara pasien tidak merespon, itu berarti poinnya 1. Tahap kedua yaitu respon verbal, di mana itu ada 5 poin. Poin 5 itu apabila pasien datang ke IGD, dia dapat berbicara dan menjelaskan bahwa dirinya di mana. Contoh, Bapak, sekarang Bapak berada di mana ya Pak? Apakah Bapak bisa menjelaskan? Di rumah sakit. Nah, itu poinnya 5. Sedangkan jika pasien poin dengan 4, itu berbicaranya tidak jelas atau diulang-ulang. Bapak, apakah Bapak tahu sekarang Bapak di mana? Nah, itu poinnya 4 karena pasien berbicara secara mengulang-ulang. Sedangkan pada poin ketiga itu pasien mampu berbicara tapi tidak dapat berkomunikasi. Kita kasih contoh. Bapak terjadi kecelakaannya itu di mana ya Pak? Nah, itu poinnya 3. Dan apabila poinnya 2, itu pasien berbicara namun berkata secara mengerang. Kita kasih contoh. Bapak, apakah Bapak sudah menikah atau ditemani istri saat datang ke IGD? Belum, udah. Nah, itu poinnya 2. Apabila pasien tidak berbicara atau bersuara sama sekali, dalam keadaan seperti ini pasien tidak dapat bergerak dan tidak dapat berbicara, itu poinnya 1. Oke, tahap ketiga itu adalah gerakan tubuh atau gerakan motorik, di mana poin ini adalah 1 sampai 6. Jika 6, pasien itu dapat mengikuti perintah sesuai instruksi yang kita berikan. Kita kasih contoh. Bapak coba angkat kakinya sebelah kanan. Nah, itu berarti responnya baik dan itu poinnya 6. Dan apabila poinnya 5, itu pasien dapat menjangkau atau menjauhkan stimulus ketika kita berikan rangsangan. Kita kasih contoh seperti ini. Nah, pasien itu menepak tangan kita atau menghindari stimulus yang diberikan. Itu poinnya 5. Sementara jika poinnya 4, pasien dapat menghindar dan menarik tubuhnya menjauhi stimulus yang diberikan. Kita kasih contoh seperti ini. Nah, pasien menjauhi stimulus yang diberikan, itu poinnya 4. Dan pasien akan mendapatkan poin ketiga jika kedua tangan menekuk ketika diberikan rangsangan nyeri seperti ini. Nah, tangan pasien pulsnya menekuk atau fleksi, itu poinnya 3. Sementara jika tangan pasien tetap pada poin kedua itu, tangan pasien tetap berada pada posisi extension atau seperti ini ketika diberi rangsangan, itu poinnya 2. Dan jika poinnya 1, itu pasien tidak merespon sama sekali, seperti ini, bed rest total. Berarti poinnya 1. Nah, itulah ketiga tahap dalam pemeriksaan GCS, Glasgow Coma Scale. Dan apabila dalam video ini terdapat kesalahan, kami selaku pembuat video mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan 3 tahapan tadi, sekarang kita melakukan penilaian tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran tidak hanya dibagi menjadi 2 antara sadar dan koma, namun dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah kompos mentis, di mana keadaan sadar penuh. Nilai GCS itu 15 sampai dengan 14. Sedangkan poin kedua itu apatis, kondisi di mana seorang tidak peduli atau merasa segan terhadap lingkungannya dan kondisinya. Nilai GCS itu 13 sampai dengan 12.
Sementara delirium adalah kondisi menurun tingkat kesadaran yang disertai dengan kekacauan motorik dengan nilai GCS itu 11 sampai dengan 10. Nah, yang keempat itu somnolen. Somnolen adalah kondisi yang mengantuk yang cukup dalam namun masih bisa dibangunkan dengan menggunakan rangsangan. Untuk nilai somnolen itu yaitu 9 sampai dengan 7. Dan yang kelima itu sopor, kondisi di mana mengantuk yang dalam hanya bisa dibangunkan melalui rangsangan nyeri yang sangat kuat. Untuk nilai sopor itu 6 sampai dengan 5. Yang keenam itu semi koma atau koma ringan. Kondisi penurunan kesadaran di mana pasien tidak dapat memberikan respon pada rangsangan verbal, bahkan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Nilai GCS-nya 4. Yang ketujuh itu koma, di mana kondisi penurunan tingkat kesadaran yang sangat dalam. Dalam kondisi ini tidak ditemukan adanya gerakan spontan dan tidak muncul juga respon terhadap rangsangan nyeri. Nilai GCS pada pasien koma adalah 3. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang pemeriksaan GCS. Apabila dalam pembuatan video ini ada yang kurang berkenan atau banyak kesalahan, saya mohon maaf. Video ini hanya dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas kuliah mata keperawatan gawat darurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.